Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Bismillah, alhamdulillah, insyaallah video kali ini akan saya bahas tentang ain. Bagaimana dan seperti apa penyakit ain tersebut dan bagaimana cara kerja ain itu dan apa akibat dan efek penyakit ain tersebut. Pertama, saya akan bacakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aktsaru may yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Dari sahabat Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak dari umatku yang akan mati setelah takdir, yaitu disebabkan ain. Jadi dalam hadis yang lain dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ainu hakun, penyakit ain itu hak, nyata, muttafaqun alaih. Bagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar tentang masalah ain? Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tentang penyakit ain, tabiat manusia itu berbeda-beda. Terkadang dari mata pelempar ain ada racun yang sampai ke tubuh orang yang terkena ain. Dalam kitab Fathul Bari ya dijelaskan. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, di dalam tubuh manusia itu ada racunnya yang racun itu bisa terlempar atau bisa mengenai orang lain dengan pandangan mata. Dengan pandangan mata, bisa jadi dengan pandangan mata, dengan pandangan yang dibarengi dengan rasa kagum berlebihan atau rasa takjub yang berlebihan, atau bisa jadi dengan rasa marah atau dengan rasa benci yang berlebihan. Ini racun yang ada di dalam diri kita, khususnya yang ada di mata, bisa terkena orang lain. Dan penyakit ain ini bisa menyebabkan mati sebagaimana yang disampaikan dalam hadis tadi ya. Paling tidak bisa juga sakit parah ya. Tapi sebagian ulama mengatakan ain itu terjadi karena campur tangan setan, campur tangan jin yang melalui pandangan orang lain, yang dibarengi dengan rasa takjub atau rasa kagum atau dibarengi dengan rasa marah atau jengkel, maka terjadilah di situ penyakit ain yang dibantu oleh jin atau setan. Nah, di situ jin setan ketika orang marah atau melihat seseorang dengan rasa takjub, di situ setan berperan memberikan sihir melalui pandangan mata orang tersebut. Ain itu bisa terjadi karena pandangan yang dibarengi dengan rasa marah atau rasa jengkel, sebagaimana dalam surat Al-Qalam ayat 51, wa yakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan
pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, Ibnu Abbas dan Mujahid serta selain keduanya mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya benar-benar hampir menggelincirkan kamu, yakni mereka benar-benar hampir menembus dirimu dengan pandangan mereka, yaitu mereka hampir saja menimpakan penyakit ain terhadapmu melalui mata mereka. Dengan kata lain, mereka dengki terhadapmu disebabkan kebencian mereka terhadapmu. Seandainya tidak ada pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu dari kebencian mereka, tentulah ain yang ditimpakan oleh mereka akan mengenai dan menembus dirimu. Ya, jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, ain itu bisa terjadi karena rasa benci, rasa marah, rasa emosi, atau dengan pandangan yang dibarengi dengan rasa benci, rasa emosi, dan rasa jengkel. Bisa jadi seperti itu, saudara-saudara. Dan yang kedua, bisa jadi penyakit ain itu terjadi dari pandangan yang dibarengi dengan rasa kagum atau dengan rasa takjub. Sebagaimana dalam riwayat dalam kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjalanan dari Abi Umamah bin Sahal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar melakukan perjalanan bersama para sahabat menuju Mekah. Ketika mereka sampai pada suatu daerah pegunungan di daerah Ifah, Sahal bin Hunayf mandi. Dia adalah seorang yang berperawakan putih wajah dan kulitnya. Lalu artinya Sahal ini adalah orang yang putih wajahnya dan ganteng, tinggi, putih, berperawakan, gagah lah ibaratnya. Lalu Amir bin Rabi'ah, saudaranya Bani Adi bin Ka'ab melihatnya. Dia juga dalam sedang mandi. Amir bin Rabi'ah berkata, belum pernah aku melihat seperti hari ini, dan juga tidak kulit yang begitu putih. Seketika itu juga terjatuhlah Sahal kontan digotong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah engkau mengetahui apa yang terjadi dengan Sahal? Demi Allah, Sahal tidak dapat mengangkat kepalanya dan tidak sadar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mungkin kalian bisa tertegun melihat Sahal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kontan memanggil Amir dengan agak marah, lalu bersabda, atas dasar apa di antara kalian membunuh saudaranya? Jika di antara kalian melihat sesuatu yang membuat terkagum, mintalah Allah agar memberkahinya. Lalu bersabda, mandikanlah. Lalu Amir bin Rabi'ah membasuhnya kedua tangannya, kedua sikunya, pergelangan kaki dan ujung kakinya, serta menyiram apa yang ada pada sarungnya dengan gayung, lalu memercikannya dengan air itu. Ada seorang laki-laki yang memercikkan air ke kepala dan punggungnya dari belakang sehingga habislah air dalam bejana. Setelah itu Sahal istirahat bersama yang lain dan tidak terjadi apa-apa dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, hadis nomor 1676, dan Ibnu Majah hadis nomor 3509 ya. Jadi penyakit ain ini, saudara-saudara, bisa juga terjadi disebabkan karena pandangan yang dibarengi dengan rasa takjub yang berlebihan atau rasa kagum. Rasa kagum. Bagaimana caranya agar tidak terjadi penyakit ain terhadap saudara kita atau terhadap sesuatu yang kita lihat?
maka ucapkanlah barakallah atau masya Allah wa tabarakallah. Begitu caranya agar tidak terjadi penyakit ain. Atau ketika kita melihat anak-anak kita yang sangat imut, sangat cantik, sangat ganteng misalnya, jangan hanya sekedar melihat dengan rasa kagum. Kita melihat harus kita barengi dengan doa barakallah atau masya Allah wa tabarakallah. Bagaimana kalau kita tidak barengi dengan kata-kata tersebut? Bisa jadi pandangan kita menjadi penyebab terjadinya penyakit ain terhadap anak-anak kita. Atau ketika kita melihat saudara kita, teman kita, tetangga kita, atau melihat harta teman kita yang begitu banyak, atau melihat tetangga kita yang baru beli mobil baru, jangan hanya kita melihat dengan rasa kagum. Bagaimana agar tidak terjadi penyakit ain terhadap diri seseorang atau dengan hartanya seseorang tersebut? Maka ketika kita melihat, ucapkan barakallah atau masya Allah wa tabarakallah. Kalau penyakit ain terjadi kepada seseorang, maka seseorang tersebut bisa sakit, bahkan bisa mati, naudzubillah. Kalau terjadi terhadap harta, bisa jadi hartanya itu hilang, hancur, atau bangkrut. Kalau hartanya berupa mobil, bisa jadi mobilnya sering kecelakaan dan lain sebagainya. Maka ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mengagumkan, maka ucapkanlah barakallah agar tidak terjadi penyakit ain. Bagaimana caranya mengobati penyakit ain ketika telah terjadi kepada diri seseorang? Caranya seperti tadi yang dikisahkan dalam hadis tersebut. Diobati, orang yang terkena ain dimandikan dengan sisa air wudhunya orang yang melempar ain, atau dimandikan dengan sisa air cucian dari cucian mukanya, tangannya, kakinya, baru dimandikan. Bisa juga seperti itu. Bahkan menurut ulama-ulama yang lain, bisa juga diobati dengan sisa-sisanya yang lain, seperti sisa makanannya atau sisa pakaiannya dielapkan misalnya, seperti itu. Sahabat-sahabat pecinta ruqyah, begitulah sekilas tentang penyakit ain. Insya Allah di video berikutnya akan saya lebih kupas tuntas tentang bagaimana cara menanggulangi ain dan cara mengobati penyakit ain. Ini hanya sekedar mengenalkan tentang penyakit ain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.